kita sama, jadi mungkin bisa kita langsung ke, slide selanjutnya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana para pihak dalam penilaian angka kredit bunga PBJ ya Bapak Ibu. Nah, siapa saja para pihak yang ada dalam penilaian angka kredit bunga PBJ? Tentunya yang pertama adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk, apa namanya, untuk tim penilai angka kredit yang unit kerja tentunya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ada di instansi Bapak Ibu, yaitu JPT Pratama ya Bapak ya, dari kepegawaian. Nah, untuk kalau misalkan yang, pusat ya Bapak Ibu ya, ini adalah, Deputi PPSDM. Nah, kemudian selanjutnya tentunya pejabat penilai kinerja ya, ini untuk atasan Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk, atasan dari CJF ya Bapak Ibu ya, dari si pengelola PBJ ini, tentunya yang akan menilai SKP ya, itu adalah pejabat penilai kinerja. Nah, selanjutnya adalah tim penilai angka kredit FPBJ sendiri ya Bapak Ibu ya, tentunya, para pihak di sini tentu ada si tim penilainya. Tim penilai sendiri adalah yang akan melakukan penilaian dari, usulan yang disampaikan oleh pengelola PBJ. Nah, selanjutnya tentunya adalah pengelola PBJ itu sendiri, kemudian pejabat yang mengusulkan angka kredit ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pejabat yang mengusulkan angka kredit ini juga tergantung ya Bapak Ibu ya, ini misalkan yang madya dan, pertama muda tentunya berbeda, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada sekretariat tim penilai. Nah, sekretariat tim penilai di sini, ini tidak wajib dibentuk ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mereka tapi fungsinya atau tugasnya ya Bapak Ibu ya, ini dapat membantu tim penilai angka kredit dalam melakukan penilaian angka kredit. Jadi membantu di awal penilaian Bapak Ibu, seperti administrasinya, seperti itu kelengkapan dokumen yang disampaikan seorang pengelola PBJ untuk pengusulan penilaian angka kredit. Nah, selanjutnya ini adalah, diagram penilaian angka kredit ya Bapak Ibu ya. Nah, secara singkat ya Bapak Ibu ya, jadi tentunya pengelola PBJ setelah menyusun SKP ya, itu perlu dinilai dulu Bapak Ibu ya oleh atasan langsung. Jadi ini Bapak Ibu sebagai tim penilai ini perlu mengecek apakah SKP-nya sudah ada SKP yang dinilai atasan langsung. Nah, karena dari atasan langsung baru dapat diusulkan ke tim penilai angka kredit. Nah, dari tim penilai ini akan koordinasi, ada koordinasi antara sekretariat dan tim penilai ya, di mana sekretariat ini tidak wajib, jadi jika tidak ada maka tidak ada, sekretariat ya, langsung di tim penilai saja. Ada koordinasi, dokumen persyaratan lengkap, maka diserahkan ke tim penilai mengkoreksi, jika tidak ada perbedaan hasil ya, kemudian nanti sekretariat ini akan membuat, draft bapak untuk tanda tangan oleh tim penilai, kemudian apa namanya, draft PAK juga yang disampaikan ke tim penilai akan menyampaikan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kredit dari hasil penilaian. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, terkait pengajuannya. Nah, ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi kan, ada pejabat pengusulnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, siapakah pejabat pengusulnya? Nah, untuk JBT Pratama untuk pengelola PBJ Madya ya, itu adalah JBT Pratama yang membidangi kepegawaian kepada JBT Madya yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM pada instansi pembina. Dalam hal ini adalah Deputi Bidang PPSDM LKPP, ini untuk yang pengelola PBJ jenjang madya. Nah, selanjutnya untuk yang, pengelola PBJ jenjang pertama dan muda, di mana ini nanti pengusulan mereka, adalah ke tim unit kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk, ke tim menilai angka kredit Bapak Ibu masing-masing ini ya, itu adalah kepala UKPBJ kepada JPT Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya, bagi pengelola PBJ yang berkedudukan di UKPBJ, maka capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan angka kredit disampaikan oleh kepala UKPBJ selaku atasan langsung. Bagi pengelola PBJ yang ditugaskan sebagai PPK dan berkedudukan di satuan kerja atau OPD, maka capaian SKP ini nanti sebagai bahan usulan ini disampaikan oleh pimpinan unit kerja selaku atasan langsung. Jadi pimpinan unit kerjanya langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagi pengelola PBJ yang ditugaskan pada satuan pelaksanaan, Satpel ya, ini untuk Kementerian Lembaga, maka nanti capaian SKP ini disampaikan oleh koordinator satuan pelaksana PBJ selaku atasan langsung dengan ditembuskan kepada kepala UKPBBJ. Selanjutnya, ini adalah, apa saja yang perlu ada di usulan penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah,
Di dalam usulan penilaian angka kredit ini, dokumen apa saja yang perlu ada, itu tentunya yang pertama capaian SKP-nya ya Bapak Ibu ya, karena capaian SKP inilah nanti yang akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Jadi seorang pengelola PBJ ini ketika akan menyampaikan usulan penilaian angka kredit perlu menyampaikan capaian SKP. Nah, selanjutnya adalah surat pernyataan melakukan kegiatan JFPBJ. Nah, surat pernyataan melakukan kegiatan JFPBJ ini wajib ada ya Bapak Ibu di dalam pengusulan penilaian angka kredit karena tentunya ketika melakukan pengusulan, maka butir kegiatan yang disampaikan tentu adalah kegiatan jabatan fungsional pengadaan barang jasa, baik itu perencanaan, pemilihan, kemudian kontrak maupun swakelola seperti itu. Jadi untuk surat pernyataan melakukan kegiatan JFPBJ ini wajib. Nah, kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Nah, untuk surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang ini tidak wajib ya Bapak Ibu ya, apabila memang seorang pengelola PBJ ini tidak akan mengajukan butir kegiatan pengembangan profesi maupun penunjang. Namun, apabila seorang pengelola PBJ akan mengajukan butir kegiatan ya kegiatan-kegiatan di pengembangan profesi dan penunjang, maka wajib juga ada ya Bapak Ibu disertakan surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, seperti itu. Nah, apabila ya Bapak Ibu ya, usulan capaian SKP dan dokumen pendukung itu tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka ketua tim penilai ini mengirim surat kepada pengelola PBJ untuk, melengkapi dokumen atau memperbaiki dokumen yang tidak sesuai. Kemudian pengelola PBJ ini harus melengkapi kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen itu paling lambat 10 hari Bapak Ibu, 10 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan dokumen dikirimkan. Nah, kemudian apabila dalam hal, kelengkapan dokumen ini yang diminta tidak disampaikan hingga batas waktu, maka sekretariat tim penilai ini akan melaporkan kepada tim penilai untuk selanjutnya usulan penilaian angka kredit ini dikembalikan kepada kepala UKPBJ atau pimpinan unit kerja atau koordinator satlak. Jadi tergantung tadi ya Bapak Ibu siapa sih, pejabat pengusulnya. Nah kemudian apabila memang usulan, capaian SKP dan dokumen pendukung ini sudah lengkap atau memenuhi syarat, maka nanti ketua tim penilai menetapkan penilai satu dan penilai 2. Selanjutnya yaitu, bagaimana proses penilaian angka kredit ya Bapak Ibu ya. Nah untuk prosesnya ini ya, tentunya, seorang tim penilai angka kredit harus memastikan ya, karena tadi kan kita harus melihat ya, apakah dokumennya lengkap gitu ya, Bapak. Nah, salah satu dokumennya adalah surat usulannya tentunya ya, Bapak Ibu ya. Di mana surat usulan ini tergantung nih kalau misalkan yang pertama dan mudah maka tentunya tadi ya kepala KPBJ atau kepala, PD-nya atau ketua satleknya seperti itu. Dan disampaikan ke kepegawaiannya untuk melakukan penilaian. Nah, selanjutnya adalah SPMK ya, ini salah satu, ini contoh ini ya Bapak Ibu ya, form, bentuk SPMK yang tadi saya sampaikan. Tentunya SPMK melakukan kegiatan pengadaan barang jasa itu tentunya wajib ya, karena kan pasti yang disampaikan memang betul-betul pengadaan barang jasa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu ada, jadi wajib. Seperti saya sampaikan tadi, pengembangan profesi dan, penunjang jadi wajib apabila memang pengelola PBJ ini akan mengajukan. Karena untuk pengembangan profesi dan penunjang ya Bapak Ibu sebagai tim penilai, dasar melakukan penilaian itu dilihatnya dari SPMK-nya Bapak Ibu. Karena pada SKP itu, kegiatan, pengembangan profesi dan penunjang itu tidak masuk, seperti itu. Jadi, ketika memang, pengelola PBJ ini akan mengajukan butir kegiatan tersebut, itu perlu disampaikan surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi maupun surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, eee dari, pengusulan angka kredit itu perlu dilihat Bapak Ibu, harus ada form penilaian capaian sasaran, kerja pegawai negeri sipil. Ini adalah form yang digunakan untuk, pengelola BPJ pada semester 1 tahun 2021 Bapak Ibu. Ketika seorang pengelola BPJ akan mengajukan penilaian tahun 2021 ya, penilaian kerja ketika seorang pengelola PBJ, Bapak Ibu ya, itu akan mengajukan penilaian, SKP di tahun 2000 pekerjaan tahun 2021, itu maka, perlu menyampaikan form ini Bapak Ibu. Jadi untuk SKP-nya seperti ini, ada form penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil, seperti itu. Nah, ini, nanti Bapak Ibu sebagai tim penilai akan melihatnya pada realisasi, seperti itu.
Selanjutnya dari hasil form yang tadi ya Bapak Ibu itu akan, diperoleh, nilai capaian tugas jabatannya. Nah, nilai capaian tugas jabatannya itu, eee eee, oleh Bapak Ibu sebagai tim penilai itu perlu disampaikan pada form penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Jadi hasil penilaian tadi ya Bapak Ibu itu kan disebutkan ada angka kreditnya ya Bapak Ibu ya. Namun tidak langsung jadi angka kredit yang diperoleh dari pengelola BPJ yang sudah Bapak Ibu nilai. Melainkan itu yang kita ambil nanti ya Bapak Ibu ya, itu dinilai capaian SKP yang dimasukkan pada form penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Nah, nanti dimasukkan targetnya berapa, nilai capaian tugas jabatannya berapa, di mana dipresentasikan, sehingga nanti di sini baru angka kredit yang diperoleh dari seorang pengelola PBJ tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil, angka kredit yang diperolehnya, seperti itu. Nah, ini khusus untuk semester 1 pada pekerjaan tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi ketika, pengelola PBJ ini akan mengusulkan pengembangan profesi dan penunjang itu perlu menyampaikan SPMK. Nah, dari SPMK tadilah Bapak Ibu, melakukan penilaian, baru nanti setelah memang disetujui oleh Bapak Ibu sebagai tim penilai dari hasil usulan yang diajukan pengelola PBJ, Bapak Ibu sebagai tim penilai itu perlu membuat, form hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan penunjang. Di mana form tersebut itu berisikan, jika memang pengembangan profesi itu apabila itu maka pelatihan pembentukan. Misalkan ini contohnya pelatihan pembentukan, maka, langsung ada jumlah angka kreditnya adalah 0,5. Nah, kemudian jika penunjang maka, langsung, menjadi tim penilai gitu ya Bapak Ibu ya, ini maka mendapatkan angka kredit 0,04 memang jika memang, ada ya Bapak Ibu ya yang output yang disampaikan memang ada, bukti dukungnya juga ada. Nah, Bapak Ibu ini tadi mengacunya dari, SPMK yang disampaikan oleh, JFPBBJ, seperti itu. Nah, apabila ketika seorang pengelola PBJ memang tidak mengajukan, baik kegiatan pengembangan profesi maupun penunjang, maka tidak perlu, dibuat Bapak Ibu ya, form hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan kegiatan penunjangnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah form untuk, semester 2 nih Bapak Ibu, di tahun 2021 di semester 2. Nah, ini perlu dibuat oleh seorang pengelola PBJ ya, di sini nanti Bapak Ibu yang akan menilainya tuh di bagian form penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka kredit, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nanti Bapak Ibu sebagai, tim penilai itu akan melihatnya pada volumenya Bapak Ibu. Di mana volume ini nanti Bapak Ibu melihat, misalkan adalah melakukan review dokumen persiapan, maka yang perlu Bapak Ibu lihat apakah betul ada berita acara review dokumen sebanyak 20 sesuai yang diajukan oleh pengelola BPJ. Nah, di mana Bapak Ibu sesuai yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, bahwa pengelola PBJ ini tidak menutup kemungkinan untuk mengerjakan paket di atas maupun di bawah jenjangnya. Namun ada ketentuan untuk angka kreditnya ya Bapak Ibu ya, ketika naik satu jenjang maka, itu tidak mendapatkan angka kredit maksimal. Jadi angka kredit maksimal hanya 80% seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, kemudian ketika turun, jenjangnya maka baru boleh 100%. Nah, kita perlu melihat, ini perlu mengecek jika apabila ini memang, JFBBC muda, maka betul ya Bapak Ibu ya langsung 0,08 dikalikan dengan 20. Nah, ketika yang bersangkutan ternyata ini adalah JF pertama, tetapi membantu mengerjakan pekerjaan mudah, maka di sini perlu Bapak Ibu, sesuaikan, ini adalah 0,8 dikalikan 20 kemudian dikalikan 80% sehingga angka kreditnya itu tidak 100% melainkan 80% seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebagai tim penilai ini perlu mengecek kesesuaian di situ juga ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti, dari form penilaian angka kredit ini Bapak Ibu, masuk ke form selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah betul lengkap ataukah tidak, seperti itu perlu disampaikan pada form yang ada, yaitu form penilaian angka kredit berdasarkan keterkaitan SKP dengan angka JFBJ untuk tim penilai. Nah, Bapak Ibu dari penilaian tadi,
ketika sudah melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya, dilakukan penilaian karena memang, ini case khusus di tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu sebelum memasukkan hasil penilaian di penetapan angka kredit, Bapak Ibu dapat melakukan rekap Bapak Ibu. Rekap hasil penilaian angka kredit baik di semester 1 maupun semester 2 seperti itu. Nah, ini fungsinya hanya memudahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu juga melihat, apakah hasil penilaian si pengelola PBJ yang Bapak Ibu nilai itu tidak melebihi angka kredit maksimal seperti itu. Karena kita ketahui ya Bapak Ibu ya, angka kredit maksimal itu 150% dari angka kredit minimal per tahunnya. Jadi kita perlu lihat nih Bapak Ibu. Nah, apabila ya Bapak Ibu ya, angka kredit semester 1, semester 2 ini kita lihat hasilnya misalkan memang ini adalah JF muda gitu ya Bapak, maka belum melebihi gitu ya Bapak Ibu. Nah, apabila melebihi maka dipotong saja, langsung dipotong Bapak Ibu ya, yang di mana angka kredit maksimalnya berapa nih untuk pertama gitu, kelebihannya maksimal berapa, seperti itu perlu disesuaikan saja. Karena yang dimasukkan dalam penetapan angka kredit itu harus sudah angka kredit bersih Bapak Ibu, yang tidak boleh melebihi gitu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini asumsinya yang bersangkutan mendapatkan angka kredit tugas jabatan 21,84, kemudian dari pengembangan profesi 0,5 dan kegiatan penunjang adalah 0,04. Nah, dari situ kita masukkanlah sebagai tim penilai Bapak Ibu membuat draft PAK-nya. Nah, draft PAK-nya dimasukkan Bapak Ibu nih. Di sini asumsinya yang bersangkutan misalkan dari perpindahan dengan angka kredit dasar 100, angka kredit yang berada pengalaman adalah 50. Jadi ini angka kredit yang lama yang didapatkan dari rekom dari LKPP. Nah, ini asumsinya bersangkutan belum ada mengajukan penilaian lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil penilaian yang baru itu dimasukkan pada kolom baru Bapak Ibu. Nah, ini tugas jabatannya sudah bersih ya Bapak Ibu ya, 21,84 gitu. Misalkan ya Bapak Ibu ya, ini tadi pertama gitu ya. Kemudian itu lebih 21,84 maka dipotong saja gitu kesesuaiannya langsung. Jadi yang di baru ini harus sudah bersih. Kemudian angka kredit dari pengembangan profesi 0,5 dan angka kredit dari kegiatan penunjang adalah 0,04 sehingga jumlahnya angka kreditnya dapat kita lihat ya, angka kredit yang diperoleh dari tugas jabatan adalah 21,84 ini tadi. Kemudian totalnya adalah 71,84. Nah, kemudian angka kredit kumulatifnya adalah 172,38 sehingga karena yang bersangkutan ini adalah 3D di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, di mana mau ke 4A maka ada kewajiban pengembangan profesi. Nah, untuk pangkatnya dibutuhkan 100 angka kredit, untuk jenjang jabatannya adalah 200, untuk pengembangan profesinya ada kewajiban 6. Sedangkan yang bersangkutan tadi dapatnya itu 71,84, maka kekurangannya adalah 28,16. Nah, untuk jenjang jabatannya ini 71 ini ditambahkan dengan 100 sehingga 28,16 kekurangannya, dan pengembangan profesi yang tadi yang diperoleh itu masih 0,5 ya Bapak Ibu ya, sehingga kekurangannya adalah 5,5. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa ini Bapak Ibu disampaikan dapatkah atau tidak dapat gitu ya. Jadi Bapak Ibu membuat di sini draft-nya, apabila sudah draft ini tadi barulah disampaikan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah, baik Bapak Ibu, demikian paparan saya terkait untuk terkait untuk tata cara penilaian angka kredit ya Bapak Ibu ya.